Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, yang terhormat kepada Ketua Ranting, Pimpinan Ranting Ibnu IPPNU Desa Sadang, dan juga kepada rekan dan rekanita yang telah hadir di sini. Saya sebagai moderator, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta taufiknya sehingga kita bisa berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena dengan beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Yang kedua, saya sebagai moderator atau sebagai pemandu jalannya acara dengan tema problem solving dinamika pasang surut organisasi dalam acara ngobrol inspirasi atau ngopi. Di sini saya akan melemparkan kepada rekanita Sinta Purota Ainun untuk membawa materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya santai saja ya, pakai acara santai saja, diskusi santai ya. Saya di sini bukan sebagai pemateri, saya di sini hanya sebagai pemantik saja untuk temanya problem solving dinamika pasang surut organisasi. Sebelumnya udah tahu belum nih apa itu dinamika? Ada yang tahu? Dinamika itu suatu tenaga atau suatu kekuatan yang selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan setiap keadaan. Lalu untuk yang organisasi pasti sudah tahu ya, organisasi itu apa? Organisasi itu ada kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu organisasi itu. Lalu apa sih hubungan antara dinamika dengan organisasi itu? Dinamika organisasi itu adalah sebuah konsep yang menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Jadi dinamika kelompok ini ada erat kaitannya dengan suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi yang bekerja sama untuk mencapai dalam suatu tujuan tertentu organisasi itu. Selanjutnya, fungsi dari dinamika organisasi. Fungsinya itu apa? Fungsi organisasi dinamika organisasi itu apa? Ayo, kita diskusi santai saja. Boleh berpendapat semuanya, nggak ada halangan yang untuk berpendapat. Ada yang mau berpendapat? Sementara belum. Oke. Untuk fungsi organisasi itu ada membentuk kerjasama, ada memudahkan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, kemudian memudahkan dalam pemecahan masalah dan demokratis. Kenapa seperti itu? Karena dalam suatu dinamika organisasi itu kan ada interaksi ya antara seseorang dengan orang yang lain, ada interaksi, ada komunikasi, ada kerjasama, sehingga dari interaksi itu bisa memunculkan suatu hal yang gerakan yang untuk gerakan suatu kelompok yang bisa mencapai tujuan dari organisasi itu. Jadi kenapa bisa memudahkan pekerjaan? Karena ada kerjasama itu. Kalau satu orang yang bekerja itu kan pasti lama ya kerjanya, lebih cepat kalau orang-orangnya itu bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan itu gitu. Lalu memudahkan dalam pemecahan masalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu organisasi itu pasti terdiri dari orang-orang atau sekelompok orang yang pasti heterogen, berbeda-beda. Heterogen itu berbeda-beda.
Nah, gimana sih caranya untuk bisa menyatukan pemikiran orang-orang ini yang berbeda pendapat, berbeda pikiran ini? Ya dengan dari satu tujuan organisasi itu. Organisasi punya tujuan, kita dari berbagai pendapat itu bisa disatukan menjadi satu untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Kemudian demokratis. Di sini kita katakan demokratis karena setiap anggota yang ada di organisasi itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak ada kata otoriter ya di dalam organisasi, termasuk IPNUI PPNU ini. Jadi kita berhak untuk mengeluarkan pendapat, tidak usah malu, kita berproses bersama-sama untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, apakah penting sih suatu organisasi itu kan ada interaksi ya, otomatis kita akan mengenal orang lain yang sebelumnya kita belum kenal. Apakah penting untuk mengenal orang lain itu? Jawabannya penting nggak kira-kira? Penting. Penting. Kalau mengenal orang lain saja tanpa mengenal diri sendiri itu bisa nggak? Apakah bisa? Dari situ kita bisa ambil kerangka interaksi yang disebutkan oleh Joseph Luth dan Harry Ingham. Kerangka interaksi itu berjudul Jendela Johari. Ada 4 kepribadian seseorang, di mana 4-4-nya ini ada perbedaannya. Yang pertama, pribadi terbuka. Pribadi terbuka itu adalah seseorang yang mengenal dirinya sendiri dan mengenal orang lain. Bagaimana itu? Nanti kita jelaskan di akhir deh, setelah ini. Lalu yang kedua ada pribadi tersembunyi. Pribadi yang mengenal dirinya sendiri namun tidak mengenal orang lain. Lalu yang ketiga pribadi buta, yaitu orang yang tidak mengenal dirinya sendiri namun mengenal orang lain. Dan yang terakhir adalah pribadi tak dikenal, yaitu orang yang tidak mengenal dirinya sendiri namun juga tidak mengenal orang lain. Kita jelaskan satu persatu. Pribadi terbuka, open self. Pribadi terbuka itu ciri-cirinya seperti apa? Dia memiliki keterbukaan kepada setiap orang, setiap anggota gitu ya. Dia punya aspirasi, tidak dipendam sendiri. Dia sampaikan pada forum. Kemudian ada kesesuaian, ada defensif. Defensif itu sikap bertahan ya, bertahan. Kemudian dari pribadi terbuka ini dia kan punya inovasi semua, punya pemikiran, punya pendapat. Dia menyampaikan pendapat itu, otomatis semua pendapat-pendapatnya akan ditampung oleh organisasi itu. Nah dari situ terciptalah sebuah keterbukaan di suatu organisasi. Itulah yang dibutuhkan suatu organisasi, karena tanpa ada keterbukaan itu organisasi tidak akan pernah berjalan dengan baik. Dari situ dapat disimpulkan bahwa pribadi yang terbuka itu sangat kecil kemungkinan untuk dapat menimbulkan konflik. Kemudian yang kedua adalah pribadi tersembunyi atau hidden self, di mana pribadi tersembunyi ini dia berusaha untuk tersembunyi dari orang lain. Dia merasa ada rasa takut dalam dirinya untuk menyampaikan pendapatnya, karena mungkin ada rasa takut, aku mau menyampaikan pendapat tapi aku takut bagaimana respon orang lain terhadap pendapatku. Sebenarnya itu yang membuat kita tidak pernah maju, tidak pernah bergerak dalam suatu organisasi, karena kita takut mencoba. Bagaimana kita bisa mengevaluasi diri jika kita takut mencoba? Pertama, kita coba dulu, kita coba untuk berpendapat. Kalaupun sedikit agak nervous, udah biasa ya, itu udah biasa. Kalaupun udah biasa ngomong pun masih biasa, nervous itu sudah hal yang lumrah. Tapi kalau kita mencoba terus untuk berpendapat, pasti akan terbiasa. Dari situ kita mulai merasakan mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan pada saat awal-awal berpendapat, namun itu tidak apa-apa. Lebih baik melakukan kesalahan dan bisa memperbaiki daripada kita tidak pernah mencobanya sama sekali. Lalu dari sini bisa kita simpulkan bahwa pribadi tersembunyi itu dia kan tidak mau untuk menyampaikan pendapatnya ya, sehingga ada kemungkinan untuk terjadi konflik karena ya masih ada unek-unek
gitu dalam dirinya yang nggak mau disampaikan oleh kepada forum. Kemudian yang ketiga ada pribadi buta. Pribadi buta itu biasanya orangnya hampir sama. Dia takut melukai perasaan orang lain. Dia takut berpendapat. Ini juga menjadi potensi yang kurang baik dalam suatu organisasi. Bukan hanya organisasi sebenarnya, kita sendiri pun dalam suatu bermasyarakat itu juga memerlukan untuk menyampaikan pendapat. Tapi namanya berpendapat itu pasti ada etikanya ya, bagaimana cara berpendapat. Kita berpendapat dengan cara yang baik, dengan sopan, dengan kalimat yang baik, itu yang namanya berpendapat. Tapi kalau marah-marah pendapatnya itu bukan pendapat namanya, ya. Itu akan bisa berpotensi menjadi konflik. Kemudian yang terakhir adalah pribadi tak dikenal. Pribadi yang tak dikenal ini pribadi yang tidak mengenal dirinya sendiri dan tidak mengenal orang lain. Ini yang paling berbahaya. Karena situasi ini situasi tereksplosif. Eksplosif itu cepat marah. Jadi dia nggak kenal dirinya sendiri, dia juga nggak kenal orang lain. Biasanya ini orang yang benar-benar tertutup ya. Dia nggak peka dengan dirinya sendiri, apa yang dia mau, apa yang dia pikirkan, dan dia tidak peka terhadap orang lain. Ini cukup sangat merugikan kalau menurut saya, merugikan dalam suatu organisasi, karena organisasi itu butuh untuk berproses. Untuk apa kita berorganisasi kalau kita nggak mau menyampaikan pendapat gitu. Kalaupun tidak mau menyampaikan pendapat, kita belajar. Kita pertama melihat bagaimana sih caranya berpendapat. Kita lihat dulu orangnya. Orang-orang yang berpendapat itu seperti apa sih? Bagaimana tata caranya? Gitu. Kalau seumpama kita masih takut ya awal-awal, kita bisa melihat dulu sekeliling kita bagaimana caranya berpendapat. Lalu kalau kita udah tahu caranya berpendapat, oh saya punya ini inovasi-inovasi yang harus saya sampaikan. Mungkin kalau takut di forum bisa menyampaikan pendapatnya ke seseorang yang dikira penting gitu ya. Seseorang yang bisa berpengaruh terhadap pendapat, bisa menyampaikan pendapat kita gitu di forum. Kalau masih takut berpendapat di forum, kita bisa lewat orang pribadi. Lalu yang selanjutnya itu kalau sudah berani untuk berpendapat kepada seorang, kita bisa memulai untuk berpendapat ke dalam forum. Nah dari sini kita tahu kelagapan gak apa-apa teman-teman. Namanya belajar berproses itu sudah biasa. Semuanya butuh proses, tidak ada yang mudah dalam berproses. Tapi kita harus mulai untuk bisa mengevaluasi diri gitu ya. Nah dari sini pribadi yang tak dikenal ini hampir dapat dipastikan bahwa dia pasti terjadi konflik, memiliki konflik, menciptakan suatu konflik. Lalu dalam konflik organisasi, kita beralih ke konflik organisasi. Apa sih sumber-sumber konflik organisasi ini? Adanya beberapa sumber konflik organisasi ini, diantaranya ada sikap egois. Sikap egois itu ingin menang sendiri ya. Sebenarnya dalam suatu organisasi itu dibutuhkan suatu sikap di mana kita lebih mementingkan kepentingan umum, kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Walaupun ada beberapa hal yang memang kepentingan pribadi itu tidak memungkinkan untuk ditinggal gitu. Contohnya seperti kalau ada acara seperti ini, apa yang ngopi ya, acara ngopi ini, terus waktunya bersamaan dengan kalian ujian nasional gitu, kan nggak mungkin ditinggal ya. Jadi tapi kalau ada acara seperti ini, biasanya kita pun panitia memikirkan waktu-waktu yang tepat untuk acara itu dimulai. Kira-kira banyak nggak anak-anak atau teman-teman yang memang free di waktu itu gitu. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua adalah perbedaan persepsi. Ini sebenarnya bisa dikatakan sumber terjadinya konflik juga tidak, karena namanya perbedaan persepsi itu sudah biasa dalam suatu organisasi.
organisasi, bukan hanya organisasi, tapi dalam suatu kepribadian seseorang. Tidak ada kepribadian yang sama dalam setiap orang gitu. Tidak ada pemikiran yang sama rata, pasti ada perbedaan. Nah, di sini PR kita. PR kita adalah menyatukan pemikiran-pemikiran itu menjadi suatu inovasi yang luar biasa gitu. Jadi perbedaan itu bukan untuk kita malah melemah dalam suatu organisasi, tapi kita harus menyatukan perspektif itu menjadi suatu kesatuan yang menjadi hal yang inovatif gitu ya. Selanjutnya, kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi ini sudah dipastikan akan menghasilkan konflik, karena memang komunikasi penting ya dalam suatu organisasi. Kalau seumpama kita mengadakan acara kepanitiaan, seumpama ya, kepanitiaan apa? Ngopi ini seumpama. Ada acara divisi, ada divisi acara, divisi konsumsi, divisi perlengkapan, seperti itu ya. Nah, setiap divisinya itu pasti ada keterkaitan antara satu sama lain. Kalau divisi acaranya membutuhkan perlengkapan A, B, C, D, tapi divisi perlengkapannya tidak diberitahu oleh acara, tidak diberitahu dan tidak menanyai. Tidak ada komunikasi di antara kedua belah pihak, sehingga itu akan memunculkan suatu konflik di hari hanya di acaranya. Kalaupun memang ketahuannya malah sebelum acara, itu malah lebih baik karena bisa dievaluasi. Tapi kalau waktu hari H gimana? Kan susah ya kalau nggak ada komunikasinya. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam suatu organisasi biar kita bisa saling berkolaborasi antara satu divisi dengan divisi lain maupun antara satu perseorangan dengan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah mengenai saling ketergantungan tugas. Ini juga terkait dengan egois, sifat egois. Ketergantungan tugas itu sangat erat kaitannya juga dengan tanggung jawab, di mana seseorang yang sudah masuk dalam suatu organisasi sudah pasti harus memiliki suatu tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memiliki rasa kepemilikan atas organisasi tersebut. Kalau kita sudah memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi tersebut, sudah pasti kita akan melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan lillahi ta'ala gitu ya. Nggak usah pakai paksaan, nggak usah pakai suruhan, kita jalan. Apa yang kira-kira menjadi job desk kita, kira-kira ada acara ini, job desknya ini. Oh, saya akan melakukan ini. Pasti seperti itu. Kalau sudah punya tanggung jawab. Tapi kalau belum memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi itu lebih harus dikembangkan lagi, karena pertama memang keinginan untuk memiliki itu membuat kita semangat gitu. Memiliki organisasi maksudnya ya, kepemilikan organisasi. Kita semangat untuk menjalaninya, kita semangat untuk untuk berproses seperti itu ya. Untuk selanjutnya adalah aturan yang kurang jelas atau tidak ada pedoman. Sudah pasti setiap ada organisasi ataupun apapun itu pekerjaan pun pasti ada aturannya atau pedomannya. Kalau aturannya saja kurang jelas, bagaimana tidak menghasilkan konflik? Apalagi kalau pedomannya nggak ada. Kita mau jalan ke arah mana? Kanan, kiri, lurus, atau putar balik? Kan pada bingung ya. Jadi adanya aturan atau pedoman itu sangat penting untuk suatu organisasi agar tahu kita mau ke arah mana sebenarnya jalannya itu mau ke arah mana, mau ke kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang gitu ya. Oke, selanjutnya ada cara pencegahan konflik. Pencegahan konflik ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya adalah komunikasi yang jelas dan dua arah. Kalau komunikasinya cuma satu arah, kurang jelas. Dua arah itu maksudnya gimana sih? Dua arah itu dari, contohnya di sini saya ngomong, kalian pun ngomong. Ini komunikasi dua arah. Tapi kalau cuma saya yang ngomong, kalian nggak ngomong, kalian nggak bisa berpendapat gitu loh. Saya nggak tahu apa pendapat kalian. Jadi di antara komunikasi dua arah ini biar sama-sama tahu apa kekurangan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus dilakukan, itu biar sama-sama tahu.
Selanjutnya, pedoman dan aturan yang jelas. Tadi sudah saya sedikit bahas. Pedoman dan aturan yang jelas. Pasti dalam suatu organisasi itu yang pertama dilakukan adalah membuat suatu pedoman dan aturan yang jelas, sangat jelas gitu, agar dapat kita itu berjalannya itu sesuai dengan pedomannya gitu. Nggak ribet gitu ya. Terus yang ketiga adalah transparan. Transparan ini sebenarnya bukan hanya untuk mengenai dana. Biasanya transparan itu erat kaitannya ya dengan dana, tapi sebenarnya bukan hanya mengenai dana. Kebijakan pun, keputusan dari seorang pemimpin itu juga membutuhkan suatu transparansi untuk anggota-anggotanya. Hal ini dilakukan agar tidak ada miskomunikasi, tidak ada hal yang berbeda pikiran gitu. Kok ketuaku membuat acara ini ya? Padahal menurutku acara ini tuh ini gitu. Acaranya kurang berfaedah seumpama. Itu kita harus transparan dulu. Apa sih tujuan dari dibentuknya acara yang dibuat itu? Kita harus transparan. Apalagi dana. Dana itu hal yang sangat vital ya dalam suatu organisasi. Bukan hanya organisasi, semua dalam kehidupan sehari-hari pun juga sangat berpengaruh gitu. Kalau seumpama dari acara ngopi ini, seumpama acara ngopi ini dibutuhkan 5 juta. 5 juta itu untuk apa aja? Kalau kita nggak transparan 5 juta untuk apa aja, pasti ada beberapa hal yang berpikir bahwa 5 juta banyak banget buat apa gitu ya. Padahal kita panitianya itu udah punya perinciannya, cuman kita karena nggak transparan, jadi banyak pemikiran-pemikiran negatif yang bisa terlintas dalam pemikiran kita gitu ya. Jadi fungsinya transparan itu agar kita tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Kemudian penjagaan konflik selanjutnya adalah pertemuan organisasi. Bisa dilakukan melalui rapat, evaluasi, musyawarah untuk menampung aspirasi. Ini banyak sekali hal yang dapat dilakukan dalam pertemuan ini. Jadi organisasi ini kan sifatnya secara langsung ya, bukan secara online. Jadi kita memang membutuhkan untuk pertemuan secara langsung agar kita bisa berkomunikasi. Berkomunikasi ini untuk apa sih fungsinya? Komunikasi ini fungsinya untuk bisa mengetahui pendapat. Balik lagi, kita memang bolak-balik mengenai komunikasi karena memang sepenting itu komunikasi di setiap organisasi. Komunikasi berpendapat, kemudian kita menampung pendapatnya. Selanjutnya kita bisa memilih dulu pendapat terbaik, atau mungkin bisa bisa mengkombinasikan antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Kalau seumpama pendapat kita nggak dipakai, gimana? Nggak usah berpikir sejauh itu. Maksudnya nggak usah berpikir negatif gitu. Kalau pendapat kita nggak dipakai, nggak apa-apa, kita berlapang dada. Jangan berpikir bahwa pendapat kita harus dipakai saat kita menyampaikan pendapat. Bukan seperti itu. Kita berpendapat itu agar bisa mencapai solusi terbaik dari suatu organisasi. Nah, dari pendapat-pendapat yang ada itu dipilih pendapat yang paling baik dan paling menguntungkan untuk organisasi. Pendapat itu kalau seumpama pendapatnya berbeda-beda, sudah pasti ya pendapat berbeda-beda. Kalau ada dua yang baik, kita bisa kombinasikan dua itu. Jadi suatu inovasi yang lebih baik lagi malahan. Jadi fungsinya di situ ya. Kemudian kalau sudah pendapat dipilih, kita berlanjut ke eksekusi atau menjalankan pendapat itu. Nah, menjalankan pendapat ini bisa dengan suatu acara yang disebutkan atau dipilih gitu ya. Suatu acara dijalankan, sudah berjalan dengan baik, kita evaluasi mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang kira-kira harus dipertahankan atau dikembangkan gitu.
Selanjutnya adalah sebenarnya peranan konflik itu apakah tidak berpengaruh pada hal negatif pada organisasi? Sudah pasti ya berpengaruh. Konflik itu kan adanya perbedaan, adanya kesenjangan, adanya clash, tidak satu jalan gitu ya, sehingga menjadi sebuah konflik. Nah, konflik ini peranan negatifnya apa sih dalam suatu organisasi? Yang pertama, menguras pikiran, tenaga, dan waktu. Sebenarnya ini sudah pasti ya, dalam menjalankan suatu organisasi itu pasti menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Namun dengan adanya konflik ini 2 kali lipat lebih keras lagi untuk bisa berpikir. Bagaimana adanya konflik itu sebenarnya kita bisa menyelesaikan. Kita masuk dalam organisasi, terus ada ketidaksesuaian dengan apa yang kita tujuan kita, jadi adanya konflik, jadi menghasilkan suatu konflik gitu ya. Nah, menghasilkan suatu konflik ini dalam suatu organisasi kita dibutuhkan untuk menyelesaikannya dengan cara apa? Dengan cara bertukar pikiran, mencari solusi terbaik gitu ya, mencari solusi terbaik untuk dapat mencapai solusi untuk menyelesaikan konflik itu. Selanjutnya, peranan negatif selanjutnya adalah apabila konflik itu terjadi secara berulang atau berlebihan, akan memecah belah suatu organisasi. Itu bisa terjadi pemecahan suatu organisasi karena memang setiap orang itu kembali lagi ke bagian tadi pribadian seseorang ya. Itu kan berbeda-beda ya, pasti ada yang kuat, ada yang strong, ada yang lemah, ada yang sedang gitu ya. Kalau seumpama ada seseorang yang benar-benar kuat, mentalnya kuat, dia pasti menjalankannya dengan lancar gitu. Walaupun berpikir secara keras, dia akan bertahan. Bagaimana cara dia bertahan dan mempertahankan organisasi itu. Tapi kalau seumpama orangnya punya mental yang lemah, ini sedikit menjadi sebuah PR untuk kita, karena ini harus kita dorong dulu bagaimana mental itu dari diri sendiri dan bisa berpengaruh dari lingkungan kita. Jadi pentingnya organisasi itu memang cukup banyak ya. Namun di sisi lain, apakah suatu konflik itu hanya menghasilkan hal yang negatif? Jawabannya tidak, karena konflik itu bisa menghasilkan hal positif juga. Apa saja hal positif yang dihasilkan dalam suatu organisasi? Yang pertama, membuat anggota lebih keras dalam berpikir. Kenapa? Karena biasanya orang yang kepepet itu akan berpikir lebih keras dibandingkan orang yang jalannya lurus aja. Contohnya, seumpama saya pengen punya bisnis apa ya? Bisnis yang perusahaan seumpama ya. Saya pengen punya perusahaan. Saya hanya punya pemikiran. Saya suka belajar, saya punya pemikiran. Namun saya nggak punya modal. Apa yang harus saya lakukan? Jadi yang harus dilakukan itu manfaatkan pemikiran itu dengan baik. Kita inovasi dengan baik. Berinovasi. Kita cari relasi. Cari orang-orang yang sekiranya punya modal gitu ya. Karena saya kan butuhnya modal, tapi saya punya inovasi. Jadi saya menawarkan suatu inovasi kepada pemodal. Bagaimana caranya agar kita bisa bekerja sama dengan pemodal itu. Kalau sudah bekerja sama, akan menghasilkan suatu simbiosis mutualisme, di mana saya menawarkan suatu pemikiran dan seorang pemodal itu menawarkan suatu modal. Jadi akan terjadi simbiosis mutualisme seperti itu ya. Selanjutnya, mempersatukan para anggota. Mempersatukan para anggota di sini karena adanya konflik itu, jadi kita akan berpikir bersama-sama bagaimana cara memecah atau membuat konflik itu mendapatkan solusi gitu ya. Bagaimana caranya? Ya dengan berpendapat, lagi-lagi berpendapat dan komunikasi. Kalau kita nggak berpendapat, bagaimana kita bisa tahu pendapat orang-orang di sekitar
kita gitu ya. Kan saya nggak berpendapat, saya ada di pikiran, tapi saya punya pikiran, di pikiran kita punya pendapat gitu. Kan kita nggak bisa baca pikiran Mbak, Mas gitu ya. Kalau semama kita bisa baca pikiran, nggak usah komunikasi, kita pakai awang-awang aja, nggak usah pakai komunikasi gitu ya. Telepati kata moderator. Jadi pentingnya komunikasi di situ mempersatukan para anggotanya. Kemudian inovatif itu kembali lagi ke membuat seseorang untuk berpikir lebih keras. Maka dia akan menjadi berpikir lebih inovatif gitu. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu konflik dalam organisasi. Inovatifnya itu seperti apa? Sebenarnya kalau seumpama ada konflik yang sama dengan hal yang pernah kita lakukan dulu, kita bisa ada dua cara. Yang pertama, kita melakukan cara yang sesuai dengan yang kita lakukan dulu, solusi yang kita lakukan dulu, atau mungkin kita bisa melakukan suatu inovasi baru untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita bisa tahu mana yang lebih inovatif, lebih solutif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian yang terakhir adalah membangun strategi dengan matang dalam setiap kegiatan. Jadi di sini sisi positif dari suatu konflik, di mana setiap anggota itu akan berpikir berpikir secara matang sebelum, contohnya membuat acara ya. Apakah kita membuat acara itu, yaudah besok acaranya langsung dimulai gitu, tanpa ada konsep? Gak mungkin. Kalau semama kita jalan aja gak ada konsepnya, kita bingung mau jalannya seperti apa. Pasti akan amburadul ya. Bahasanya apa itu amburadul? Akan berantakan gitu ya. Akan berantakan. Jadi kenapa pentingnya strategi dalam suatu organisasi? Ini bisa membuat suatu solusi di mana kita meminimalisir suatu konflik. Kalau kita punya strategi yang kuat, strategi yang bagus dalam suatu pemikiran sebelum acara, pasti acaranya, saat dilakukan acaranya itu pasti akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal dibandingkan kita hanya jalan-jalan aja, langsung jalan tanpa konsep. Jadi lebih baik mana berpikir dulu lebih lama daripada langsung jalan gitu. Langsung jalan, udah satset bet tapi gak ngerti apa tujuannya gitu ya. Lebih baik berpikir dulu, konsepnya dimatangkan dulu, baru jalan. Nanti hasilnya akan lebih maksimal. Selanjutnya, strategi penyelesaian konflik antar pribadi. Ini sebenarnya konflik ini bukan hanya dari suatu dari dalam organisasi, bisa dari luar organisasi, bisa juga dari setiap pribadi masing-masing. Jadi bagaimana sih kalau strateginya penyelesaian konflik antar pribadi dalam suatu organisasi? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kompromi. Kompromi itu apa sih? Kompromi itu mengambil jalan tengah. Kita berkompromi untuk mengambil jalan tengah terbaik yang bisa menenangkan dua belah pihak gitu ya. Jalan tengah. Kemudian yang kedua adalah adanya pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang dimaksudkan adalah yang tidak memihak dari salah satu orang yang berkonflik, agar tidak pilih kasih gitu ya kalau pihak ketiga. Kemudian kreativitas. Lebih baik memilih jalan kreativitas pemikiran daripada dengan cara pemukulan. Kalau pemukulan nanti lebih parah lagi, nanti dipolisikan, nanti dipenjara, nggak ada selesainya, malah adanya dendam. Jadi lebih baik dengan cara kreativitas. Kemudian dari semua penjelasan itu bisa disimpulkan bahwa suatu proses dibutuhkan suatu niatan dan tekad yang kuat. Tidak ada proses yang mudah, namun bisa mudah jika dilakukan dengan menikmatinya. Kemudian ada suatu kalimat yang saya berpikir bahwa pemuda itu kan
memiliki tenaganya masih kuat ya. Tenaganya masih kuat, pemikirannya masih lancar. Jadi kalau kita pemuda hanya rebahan aja, scroll TikTok, scroll sosmed gitu aja, kita nggak keluar dari zona nyaman kita yang akan menyesal nantinya. Nanti kita akan menyesal di suatu saat nanti, karena hal yang sebenarnya kita harus produktif di masa muda. Kita harusnya berproses, kita harusnya belajar, kita harusnya mengevaluasi dari apa yang kita coba. Namun kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik. Kesempatan kita untuk berproses dan belajar yang paling efektif, paling cepat, paling efektif, paling maksimal itu saat kita muda. Kalau kita muda, santai-santai, kita tua nanti akan kesusahan gitu loh teman-teman. Kita kesusahan. Kalau kita produktif di masa muda, kita akan menikmatinya di masa tua. Sedangkan kalau kita di masa mudanya hanya rebahan aja, di masa tua kita yang akan susah karena harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa mencapai kehidupan. Gimana ya? Untuk bisa mencapai hal yang kita inginkan. Tapi biasanya kalau masih kuat tenaganya. Kalau udah nggak kuat tenaganya kan sayang sekali ya. Jadi kalau masa muda kita hanya rebahan aja, emang sekali ya. Kemudian selagi masih masa-masa muda, penuhilah kegiatan positif dan berproseslah. Mungkin dari sini kita bisa belajar bahwa kita di sini, kita berkumpul di sini pasti ada suatu niatan dulu. Gak mungkin kita nggak niat. Kalau kita bisa di sini, kita nggak mungkin nggak niat. Kita niat dulu kan dari rumah. Kita niat untuk berangkat. Akhirnya dari niatan itu kita berusaha untuk bisa sampai di sini itu pakai cara apa? Pakai sepeda motor kah? Pakai pesawat terbang? Atau pakai skuter? Atau mungkin bisa jalan kaki? Semuanya itu beda-beda caranya, tergantung kitanya mau memilih mana. Tapi yang penting kita sampainya karena kita berproses itu, kita memilih jalan lewat mana, itu yang berbeda. Kalau kita cuma niat tapi kita rebahan aja, kita nggak akan sampai teman-teman. Makanya itu kenapa kita harus mencoba agar kita bisa mencapai tujuan dan kehidupan yang lebih manis di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sini saya akan membacakan kesimpulan yang telah disampaikan oleh rekan kita Sinta. Dinamika yaitu naik turunnya suatu keadaan yang terjadi pada antar orang atau kelompok. Organisasi yaitu suatu wadah yang terdiri antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama. Kemudian ada hubungan dinamika dan organisasi. Hubungannya adalah meskipun ada naik turunnya suatu keadaan dalam organisasi, kita dituntut untuk mencari jalan keluar demi mewujudkan tujuan organisasi dan tujuan bersama. Kemudian ada fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya yang pertama yaitu untuk kerjasama, yang kedua pekerjaan lebih efisien, yang ketiga demokratis. Demokratis ini yaitu bahwa orang berhak mengeluarkan pendapatnya. Kemudian ada kerangka interaksi atau jendela johari. Ada 4 karakter yaitu yang pertama pribadi terbuka, yaitu punya aspirasi atau inovasi atau pendapat, bahwa pribadi terbuka ini memiliki tipe yang berani untuk berinovasi dan berani untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua ada pribadi tersembunyi. Pribadi tersembunyi ini bahwa tipe ini itu merasa takut untuk mengeluarkan pendapat, tapi dia mempunyai pendapat. Dan juga tipe ini tuh takut untuk mencoba. Kemudian yang ketiga pribadi buta. Pribadi buta ini hampir sama dengan pribadi tersembunyi, yaitu takut melukai perasaan orang lain dan juga takut untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini pribadi tak dikenal. Pribadi tak dikenal ini tidak mengenal diri sendiri dan juga orang lain, atau disebut tidak peka dengan orang lain. Karena pribadi
pribadi ini itu bisa merugikan orang lain. Kemudian ada konflik-konflik organisasi. Konflik organisasi yang pertama ada egois, mementingkan diri sendiri. Yang kedua, perbedaan persepsi atau perbedaan pemikiran. Yang ketiga, kurangnya komunikasi. Empat, saling ketergantungan tugas. Dan ini tuh berkaitan dengan tanggung jawab atau hampir sama dengan egois. Kelima, ada aturan yang kurang jelas atau tidak ada pedoman. Selanjutnya ada cara mencegah konflik, yaitu pertama, komunikasi yang jelas dan dua arah. Dua, pedoman dan aturan yang jelas. Tiga, transparan atau transparansi yang tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman. Yang keempat adalah musyawarah. Kemudian ada peranan negatif dari konflik, yaitu menguras pikiran, tenaga, dan waktu. Jika berulang dapat memecah belah organisasi. Dampak positifnya, pertama, membuat anggota lebih keras berpikir, mempersatukan para anggota, inovatif, dan membangun strategi yang matang. Penyelesaian konflik antar pribadi yaitu dengan cara berkompromi, adanya pihak ketiga, dan berpikir kreatif. Mungkin kesimpulan dari saya. Mungkin dari rekan dan rekanita di sini apa ada yang ditanyakan? Moga rekan Hanif. Oke, saya mencoba bertanya, saya mencoba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait adanya diskusian pada siang hari ini ya. Apa sih manfaatnya berorganisasi? Sebab gini, ketika kita tidak memahami apa manfaatnya berorganisasi, kita pasti berpikirnya berulang-ulang kali. Yang pertama, kita sudah mengeluarkan tenaga banyak. Yang kedua, pikiran. Dan ketiga, finansial. Apalagi kita tidak bisa dipungkiri, kita berada di naungan Nahdlatul Ulama. Kalau berorganisasi itu tidak mendapatkan uang, malah justru mengeluarkan uang. Selain itu, saya menyambung terkait adanya tadi, kita sebagai seorang pelajar ataupun pemuda, banyak kalangan-kalangan yang mengatakan seperti ini, muda berfoya-foya, tua masuk surga. Nah, itu bagaimana? Apakah ada korelasinya antara manfaatnya berorganisasi dan pentingnya berorganisasi, atau lebih ke zona nyamannya? Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditolong atau? Oke, kurang lebihnya mungkin apa sih manfaat berorganisasi? Karena di NU itu kita tidak dibayar, melainkan kita itu menguras kayak pemikiran, tenaga, dan juga waktu. Mungkin kurang lebihnya begitu. Oke, saya akan mencoba untuk menjawab. Ini perspektif saya ya. Apa manfaat organisasi? Benar kata rekan Hanif bahwa organisasi itu apa sih manfaatnya? Kenapa sih harus berorganisasi gitu ya? Sebenarnya manfaat organisasi itu banyak sekali, cuma nggak kelihatan aja kalau kita nggak peka. Apa manfaatnya organisasi? Pertama, kita berproses. Berproses itu seperti apa sih? Berproses itu kita menjalankan suatu hal untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Berproses ini bisa dengan banyak cara. Kalau dalam organisasi kan disebutkan NU ya, organisasi yang kita dinaungi NU ini. Manfaatnya kalau menurut saya, kita bisa banyak relasi. Yang pertama, banyak relasi. Yang kedua, kita bisa berpikir lebih dalam, lebih inovatif. Yang ketiga, kita juga bisa menyelesaikan masalah. Yang keempat, kita bisa bekerja sama dengan baik. Yang kelima, kita bisa punya tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Terus apalagi teman-teman? Ada yang mau menambah nggak? Bentuk kepemimpinan. Betul, membentuk kepemimpinan. Jadi kita menjadi seorang pemimpin. Sudah pasti ya, seseorang yang dilahirkan itu adalah seorang pemimpin untuk dirinya sendiri. Kalau kita punya wadah
untuk kita berekspresi, untuk kita bisa menyalurkan pendapat, untuk kita bisa berproses. Itu akan memudahkan kita untuk bisa menikmati hasilnya. Kita bisa melihat bagaimana kita sebelum berproses dan sesudah berproses. Kita bisa mengevaluasi diri. Dan manfaatnya itu sebenarnya bisa dirasakan sekarang, tapi bisa lebih dirasakan nanti pada masa tua. Kenapa seperti itu? Karena kita di sini pertama memang benar-benar menguras tenaga, pikiran, uang juga ya. Tapi namanya berproses itu tidak ada yang mudah, teman-teman. Namanya berproses itu tidak ada yang mudah. Kalau mudah itu bukan berproses, namanya mie instan. Instan aja juga masih bodoh. Benar. Mie instan aja harus direbus dulu. Proses. Nggak ada yang simsalabim gitu ya, teman-teman. Kalau namanya organisasi berproses, itu semuanya nggak akan mudah, tapi bisa lebih mudah kalau kita dengan lillahi ta'ala, kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Kita kan di sini banyak ini ya, banyak jenjang ya, dari mulai jenjang SMP, SMA, kuliah, bahkan lulus kuliah. Di sini kita juga bisa itu peka ya, bisa peka terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Fungsinya juga bisa peka organisasi itu, karena kita bisa melihat bagaimana seseorang cara berpikirnya itu seperti apa. Cara berpikirnya seperti apa? Harus seperti apa sih berpikir yang baik itu? Harus seperti apa berpendapat yang baik? Harus seperti apa bekerja dengan individu atau bekerja dengan kerjasama gitu? Apakah harus disamakan caranya? Semuanya butuh proses dan itu ada dalam suatu organisasi. Kalau dulu waktu saya SMP itu, saya masih belum berpikir sejauh ini. Kalaupun ada dulu nggak ada ya, setahu saya belum ada organisasi yang seperti ini di sini. Jadi SMP saya masih di Jatirogo dan saya masih kelontang-lantung, teman-teman. Masih kelontang-lantung. Organisasi bukan di seperti ini ya, bukan di luar sekolah. Saya organisasi hanya di dalam internal sekolah. Dan itu menurut saya sangat jauh prosesnya dibandingkan organisasi di luar sekolah. Organisasi sebenarnya bisa dilakukan di mana saja, bisa di sekolah, bisa di luar sekolah, bisa di manapun. Yang penting kita berproses, jangan diam diri, karena sangat eman teman-teman. Saya yang sudah saya beda setahun aja ya sama kalian. Saya beda setahun aja sama kalian. Percaya kan? Percaya ya? Percaya aja. Saya selama sudah mengalami atau melebihi sekolahnya tingkatannya, kalian masih belum lulus, saya sudah lulus. Nah, saya tahu apa penyesalan dari kehidupan saya gitu. Salah satunya saya tidak berproses dari awal. Itu adalah salah satu penyesalan saya. Karena proses saya itu sangat jauh sama kalian, teman-teman. Kalian sudah berproses seperti ini, sedangkan saya dulu itu gak ada yang kayak gini. Saya merasa menyesal. Jadi selagi kalian masih pelajar, manfaatkan itu dengan baik. Kalau ada kesempatan, ambil kesempatan itu dengan baik. Itu kesempatan emas, gak akan datang berulang kali. Gitu teman-teman ya. Terus untuk yang kedua gimana tadi? Udah berfoya-foya terbawa masuk surga. Kalau menurut saya pribadi kurang setuju ya dengan hal itu. Karena kenapa? Mudah berfoya-foya terbawa masuk surga itu sebenarnya nggak ada korelasinya di antara kedua kalimat itu. Itu malah bertolak belakang. Kenapa? Karena mudah berfoya-foya. Harusnya mudah itu produktif. Mudah itu kita berproses gitu ya. Mudah itu kita bekerja, sebenarnya nggak harus kerja keras sih. Kita lebih enak lagi dibandingkan kerja keras atau kerja cepat. Kita lebih enak kerja cerdas. Kerja cerdas itu seperti apa? Kerja cerdas itu banyak mikir dulu konsep dulu, lebih matang, strategi yang kuat. Terus kita cari jalan yang sekiranya
nggak mudah juga ya, tapi dia nggak kerja keras gitu. Contohnya gini, kalau kita ada suatu acara, kalau biasanya dalam kampus itu acara nasional biasanya, acara tingkatan nasional, terus ada kepanitiaan. Kepanitiaan itu biasanya ada kerja cerdas, tapi juga ditambah dengan kerja keras. Kerja kerasnya dengan cara apa? Danus. Danus itu dana usaha. Dana usaha itu seperti apa sih? Dana usaha itu kita jualan, kayak jualan gorengan ke teman-teman kelas. Biasanya kalau masuk ada kelas ya, ada kelas di jam 7 pagi sampai jam 9 seumpama 3 SKS. Jam 7 pagi sampai jam 9 kita masuk itu udah bawa sekotak gitu teman-teman. Kita udah bawa sekotak makanan jajanan yang buat kita jual. Biasanya itu laku sih, biasanya laku. Tapi itu namanya kerja keras, karena kita jualan dulu, harus jualan sana sini, muterin dulu ke kelas-kelas, bisa juga ke teman-teman yang lagi di kantin. Itu kerja keras menurut saya. Lalu tapi di lain hal itu ada kerja cerdasnya, bikin proposal untuk bisa menghasilkan dana. Proposal itu akan bisa ditawarkan kepada banyak pihak. Kalau biasanya sih kalau dari kampus itu biasanya ke alumni bisa ke prodi ya, prodi itu program studi, bisa juga ke pusatnya, ke kampusnya, universitasnya gitu. Tapi itu namanya kerja cerdas. Dia mikir dulu, strategi dulu, baru dijalankan strateginya dengan baik. Nggak harus kerja keras kita banting tenaga, ya seperti itu. Agak susah ya. Kalau korelasinya antara foya-foya pada masa muda dan masuk surga masa tua. Kalau masuk surga masa tua, apakah dari pemuda yang foya-foya? Tidak ya pasti. Masuk surga itu berkat orang dalam. berkat orang dalam katanya. Enggak ya. Kalau masuk surga itu lebih paham lah. Rekan Hanif pasti lebih paham dari amalnya, dari ketaatannya kepada Allah gitu ya, kepada Tuhan. Dari bagaimana kita intinya lebih ke agama, kita memanfaatkan juga dunia itu bukan milik kita juga, kita hanya ada titipan. Kalaupun kita hidup ini kan nyawa kita juga titipan ya teman-teman. Setiap nafas kita ini juga dihitung pahala kalau kita punya niatan yang baik. Kalau kita niat nafas untuk hal yang negatif juga itu bisa jadi dosa juga ya teman-teman. Jadi semua itu tergantung niatan juga. Kalau tua, masa tua masuk surga itu nggak ada korelasinya. Mungkin itu saja. Ada tanggapan rekan Hanif? Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan kami lagi. Ayo berdebat. Ayo rekan-rekan kita, tadi kan tentang kerangka interaksi itu jendela jari pribadi. Coba untuk menjadi pribadi yang terbuka ya, punya inspirasi, inovasi dan berani berpendapat. Jangan menjadi pribadi yang tersembunyi ataupun pribadi yang buta yang takut untuk berpendapat. Kita di sini sama-sama belajar dan tidak ada yang salah, yang adanya kurang tepat. Jadi rekan-rekan dan rekan kita mungkin ada yang mau bertanya. Gak apa-apa ya. Karena nggak ada yang bertanya, saya tutup. Semoga dengan adanya ngobrol inspirasi ini atau ngopi ini bisa membuat para rekan-rekan kita mempunyai ilmu lagi dan jangan
malas untuk selalu belajar dan mencari ilmu. Sekian dan terima kasih. Mungkin bila ada kesalahan kata dari saya sebagai moderator dan sebagai pemateri rekanitas atau pemantik dari rekanitas Sinta, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.